Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas DOBS Praktek Belajar Klinik Keperawatan Medikal Bedah 2 oleh dosen pengampu Ibu Aida Sri Rahmawati Magister Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang tindakan pengkajian Glasgow Coma Scale pada pasien cedera kepala. Baiklah, kita langsung masuk ke penjelasan kasusnya. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan data pasien hanya bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri sambil tangannya berusaha menghindari rangsangan nyeri, dan pasien mengeluarkan suara yang tidak jelas atau mengerang. Maka, sesuai dengan jurnal keperawatan rujukan, berdasarkan data adanya penurunan kesadaran, oleh karena itu, tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal dari yang pertama, dari Mustarfiroh Saragih, SGR, dan Natalia D. pada tahun 2018 dengan judul Hubungan antara Glasgow Coma Scale dan tingkat moralitas pada pasien cedera kepala dengan lesi perdarahan subarachnoid. Yang kedua, dari Nova Nadila pada tahun 2020 dengan judul Gambaran Skor Glasgow Coma Scale dan Outcome Pasien Cedera Kepala di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin. Sebelum ke tindakannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Untuk tujuannya, tindakan pengkajian GCS ini dilakukan yang pertama untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang, yang kedua untuk mengetahui derajat awal disfungsi otak, yang ketiga untuk mengetahui evolusi injuri otak, dan yang keempat untuk mengetahui prognosis. Pada pengkajian status kesadaran, ada yang disebut dengan tingkat kesadaran kualitatif yang di dalamnya terbagi menjadi 5 antara lain. Yang pertama, ada tingkat kesadaran alert atau compos mentis, di mana klien memiliki kesadaran penuh. Yang kedua, tingkat kesadaran letargi atau somnolent, di mana ditandai dengan klien sering mengantuk, klien terbangun bila ada rangsangan suara. Yang ketiga, tingkat kesadaran obtuned, ditandai dengan klien bisa terbangun apabila ada rangsangan suara lebih keras dan tepukan ke tubuh klien. Yang keempat, tingkat kesadaran stupor atau sopor, di mana ditandai dengan klien berespon terhadap nyeri, klien tidak sadar penuh selama stimulasi. Dan yang terakhir, tingkat kesadaran koma, ditandai dengan klien tidak mengeluarkan respon dan refleks terhadap stimulus. Adapun komponen dan scoring pemeriksaan tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS antara lain, untuk yang pertama ada pembukaan mata, yang kedua respon verbal terbaik, yang ketiga respon motorik terbaik. Baiklah, sekarang saya akan mulai mendemonstrasikan pengkajian Glasgow Coma Scale pada pasien cedera kepala. Pemeriksaan kesadaran Glasgow Coma Scale. Observasi kondisi pasien dan lingkungan yang bisa mengganggu penilaian kesadaran. Bu, buka matanya, Bu. Pasien diberi rangsangan oleh pemeriksa dengan cara memanggil, menanyakan namanya, menanyakan lokasi dan waktu pada saat pemeriksaan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang, Sus. Ya, Ibu perkenalkan, saya Komalasari. Ibu bisa panggil saya Suster Mala. Sebelumnya nama Ibu siapa? Maya, Ibu Maya. Baiklah, Ibu Maya tahu sekarang ada di mana? di rumah sakit. Baiklah, Ibu Maya tahu sekarang hari apa? Hari Sabtu. Baiklah Ibu. Pasien juga diminta untuk berjabat tangan. Jika terdapat kelemahan ekstremitas, pasien bisa diminta untuk membuka mulut, menjulurkan lidah, dan juga menutupkan mata. Ibu, sebelumnya bisa berjabat tangan dengan saya? Nah, Ibu sekarang bisa coba buka mulutnya. Ya, Ibu bisa julurkan lidahnya. Ya, bagus. Ibu sekarang bisa coba tutup matanya. Ya, baik Bu, terima kasih. Perhatikan
dan berikan nilai respon terbaik untuk komponen membuka mata, motorik, dan verbal setelah pasien diberi rangsangan suara. Nilai E sama dengan 4 diberikan jika pasien spontan membuka mata. Nilai E sama dengan 3 diberikan jika pasien membuka mata dengan rangsangan suara atau sentuhan. Apabila pasien masih belum membuka mata setelah diberi rangsangan suara, maka berikan rangsangan nyeri pada jari tangan pasien dengan menggunakan pulpen atau pen light. Bu Maya, buka matanya, Bu. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Apabila pasien tidak dapat mengikuti perintah pemeriksa, maka rangsangan nyeri diberikan dengan cara mencubit otot trapezius. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Apabila pasien belum menunjukkan respon terbaik, tekan takik supraorbital dengan ibu jari. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Nilai E sama dengan 2 diberikan jika pasien bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri. Nilai E sama dengan 1 diberikan jika pasien tidak membuka mata dengan rangsangan apapun. Ibu, sekarang bisa coba Ibu angkat tangan kanannya? Ya, baik Bu. Sekarang coba angkat tangan kirinya, Bu. Nilai M sama dengan 6 diberikan jika pasien dapat mengikuti perintah pemeriksa. Ya, baik, bagus. Nah, sekarang coba kaki kirinya, Bu, diangkat. Ya, baik, Bu, bagus. Nilai M sama dengan 5 diberikan jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri sampai melewati clavicula. Nilai M sama dengan 4 diberikan jika pasien menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati clavicula. Nilai M sama dengan 3 diberikan jika terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Nilai M sama dengan 2 diberikan apabila terjadi hiperekstensi pada ekstremitas atas dan bawah. Nilai M sama dengan 1 diberikan apabila tidak terdapat respon motorik. Nilai Pi sama dengan 5 diberikan jika pasien bisa menjawab namanya dan orientasi pada tempat dan waktu baik. Ibu, nama Ibu siapa? Ibu Maya. Ibu Maya. Ibu Maya tahu sekarang ada di mana? Di rumah sakit. Baik. Nah, Ibu Maya tahu sekarang hari apa? Hari Sabtu. Baik, Bu. Nilai Pi sama dengan 4 diberikan jika pasien dapat mengeluarkan beberapa kalimat, akan tetapi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan pemeriksa. Ibu, nama Ibu siapa? Ibu Maya. Baiklah, Ibu Maya. Ibu Maya tahu sekarang ada di mana? Tidak tahu, Sus. Ibu Maya tahu sekarang hari apa? Tidak tahu, Sus. Ibu ingat kenapa Ibu bisa dilarikan ke sini? Tidak ingat, Sus. Nilai Pi sama dengan 3 diberikan jika pasien hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak berorientasi. Aduh. Nilai V sama dengan 2 diberikan jika pasien hanya mengeluarkan suara berupa erangan. Nilai V sama dengan 1 diberikan jika pasien sama sekali tidak menunjukkan respon verbal. Alhamdulillah, video praktek pengkajian GCS-nya sudah selesai saya lakukan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mohon maaf juga apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.